besar lagi dia. Nah setelah itu baru aku kasih tahu ke orang rumah ya, karena baru juga mulai membesarkan. Aku bilang sama, apa ini? Kenapa ada benjolan sama aku? Bilang begitu ya. Mungkin siapa tahu bisul. Ya, sempat dulu pertama jujur aja, pertama-tama kami nggak menyangka bahwa itu bisa menuju ke kanker atau bagaimana, belum kepikiran ke sana. Jadi pada saat itu yang kepikiran kami mungkin itu bisul, nanti kita coba berusaha dulu mencari obat luar. Kan biasa itu kan ibu, ya biasa dulu mencari obat luar. Sampai ya berapa orang yang kami panggil lah kasih memberi obat. Memang pertama-tama nggak sakit, tapi bertambah berbulan. Pertama juga tingginya besar, tapi besarnya nggak keluar ya, di dalam aja, nggak nampak pun kalau kita lihat. Hanya kalau kita pengen di dalam itu, iya kalau bilang mbaknya sudah sampai situ, baru lah kami ke periksa ke rumah sakit umum Tomsen. Dengan pada saat itu dokter Adi. Nah udah pas 1 tahun di situ, saya udah 1 tahun jalan udah ada di dalam tubuhku ya, udah 1 tahun. Jadi sebesarnya kalau dipikirkan sebesar kayak gini. Kalau aku lihat dia kayak raba-raba ya sebesar itu. Jadi mulai nyut rasanya. Jadi baru ada rasa kekhawatiran sama orang rumah, bagaimana ini sama keluarga, kesal semua sih bagaimana ini, karena nggak sembuh di obat luar tadi. Udah malam kami ke periksa di bagian dokter Adi yang menangani waktu itu ya. Udah di USG dilihat lah. Ya tanya-tanya bagaimana ibu, apakah ada penyakit keturunan? Bilang nggak ada. Udah selama ini bilang udah nggak apa-apa. Jangan dikasih obat luar lagi. Aku bilang sama aku gitu, jangan pakai obat herbal lagi. Yang penting udah biar ke dokter Adi lagi. Kembalikan ke dokter Adi. Dia bilang begini, ini ibu udah keluar hasilnya ya. Jadi jangan ditunggu lagi. Wanjurkan ibu segera dioperasi. Jadi ada temanku yang menemaniku waktu itu, kakak juga, dia bilang, dokter bagaimana juga kalau kondisinya ada operasi. Dia bilang, kalau menurut saya bu, lebih baik langsung segera ke Medan, jangan lagi di sini, jangan ditunggu lama, segera ke Medan dioperasi, lebih cepat lebih bagus katanya. Terus kan gimana ya, namanya juga manusia kan masih berpikir panjang lagi. Udahlah, banyak memang komunikasi sama dokter, kakakku yang bicara bagaimana, jangan-jangan ini dokter bisa kanker ya, bilangnya begitu. Terus bilang dokter itu, udah ibu jangan dulu menuju ke situ, jangan dibilang itu yang namanya sepengetahuan medis dulu, yang namanya benjolan itu namanya pengetahuan medis bilang tumor. Jadi jangan menuju kita ke situ dulu. Ya udah, sebetulnya ada, kalau teman saya itu ada rasa kekhawatirannya karena dokter menganjurkan harus di Medan. Sementara aku udah tenang-tenang aja, santai aja aku pada waktu itu. Ya udahlah, pulang kami ke rumah lah, menuju kami ke rumah Allah, dikasih tahu sama keluarga semua. Ya udah dibilang orang keluarga gimana, udah selanjutnya lah. Terus sempat lagi kami diamin, udah kebetulan kan nggak ada persiapan juga, ya namanya juga nggak ada persiapan. Kasih tahu sama kalian, baru jujur aja staf, nggak periksa lagi ibu ini karena ini udah masuk kanker payudara, jadi nggak bisa ketangani lagi, langsung aja ibu ke Medan. Barulah kalau ada rasa khawatir, gelisah bagaimana ya. Kalau aku sih santai aja, itu sifatku waktu itu, nggak ada rasa gelisah, nggak ada rasa takut, jujur aja, santai aja. Nggak ada stres. Makanya udahlah langsung berkomunikasi sama keluarga, bagaimana, langsung besoknya berangkat ke Medan. Dari situlah sampai di Medan, ketujuan kami di Murni Teguh. Setelah sampai di sana diperiksa, udah langsung keluar lagi hasilnya. Jadi kurang lebih 1 minggu baru bilang ibu diopsi, maksudnya diambil sampel biar dipastikan apakah betul-betul kanker ganas atau bagaimana, atau yang Cina. Udah dijalani aja. Setelah itu udah dijalani ambil sampel, ada nanti fotonya di situ. Tapi motivasi saya yang memberikan saya kekuatan itu bukan orang lain, diri saya sendiri bu, itu aja, itu kesaksian saya itu, terus pengalaman saya itu yang menjadi aku kuat. Jadi nggak ada rasa sama sekali, jadi nggak ada rasa kekhawatiran. Walaupun kita dengar penyakit kanker itu kan bisa membawa dalam kematian, jadi nggak kepikiran sama aku sampai di situ, nggak ada kepikiran jangan nanti aku mati.
Jadi itu yang menjadi motivasi juga sama kita ibu-ibu, biarpun yang belum merasakan lagi, tapi siapa tahu ada saudara-saudara kita. Jadi pertama-tama dulu kalau memang ada yang kena saudara kita atau siapa saja yang kita beri semangat begitu, jangan ada rasa takut sebelumnya, karena kan kebanyakan orang sekarang, apalagi kalau dibilang kanker itu saya takut, saya tahu gimana lah, berpikir jauh, gimana nanti hidupku ini. Jadi jujur aja ya, mungkin karena kekuatanku juga, sama sekali nggak ada khawatir aku merasakan gimana, apalagi kupikirkan anak-anakku yang baru kecil-kecil 5 orang, gimana nanti kehidupan anak-anak kalau mati, aku nggak ada kupikirkan itu. Yang penting dulu berusaha aku menjalani dulu bagaimana. Jadi ini fotonya waktu pengambilan opsi pertama ini. Opsi pertama, jadi hanya sampel diambilnya, jadi dipastikan bahwa udah kanker ganas, masuk ke ganas. Dari operasi kecil kan baru untuk apa? Iya, masih dicoba, dicoba ini apa betul kan? Waktu itu nggak ada takut sama sekali, nggak ada gemetar, nggak ada khawatir bagaimana nanti gimana. Udah, karena sebetulnya ini penguatan sama kita ya, menjalani penyakit ini. Jangan kita mendengarkan dulu omongan-omongan orang satunya, apalagi yang namanya kanker ini, karena pengetahuan orang dulu kan yang namanya kanker ini kan mana ya, lo bakal dengan bara kan, fosamene kan, bara dengan sebetulnya bara dan ya agar yang kita lalu gimana dalu banua. Jadi selanjutnya boy kuat aforo boy de denia oma elada dania formo buania kan sesatunya udah situ balik matur lalu adi takoi lalu terbiarkan mana sana ini bila romonya. Pengalaman ini juga ada di kampung kami juga begitu, ada satu orang meninggal karena sebelumnya udah lama sebetulnya ada dirasakan, tapi nggak dikasih tahu.